Diharap untuk berdiri semuanya. Mas Indra. Baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Eli dengan iringan musik mensua yang sebenarnya. Terima kasih, dimohon untuk kembali duduk. Baik, acara selanjutnya adalah ada sambutan dari Bung Tom selaku Ketua WJI dan WBI Provinsi Jawa Timur. Regina. Selamat siang. Selamat. Kurang semangat. Selamat siang. Selamat Pak. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Benyamin ya. Beliau adalah dari Gerindra, kemudian DPRD 3 kali, ring satunya presiden. Beliau juga di Dewan Pembina kita, WJI WBI. Saya Bung Tom, Ketua WJI WBI Jawa Timur, yang dipercaya oleh Ketum kita Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, STSHM. Jadi memang WJI ini mulai panjang dari 30 Desember 1967. Sudah 59 tahun. Ini memang di sini diwakili oleh banyak. Ya, dari nanti saya akan panggil satu persatu. Yang ada tolong maju ke depan, yang ada supaya dikenalkan ya. Yang pertama itu sekretaris saya itu tadi Pak Akbar ya. Yang Fitri. Pak Akbar maju, Pak Akbar. Iya, kemudian Bu Eli Bendahara.
Pak Daluri sudah datang, Pak Daluri, wakil bendahara Bu Ayu. Kemudian Dewan Penasehat kita itu adalah Pak Panji. Pak Panji ini adalah budayawan dan juga beliau juga pelukis, Pak Panji. Kemudian Pak Yusri ini wartawan senior. Kemudian ketua-ketua kita punya ada 3 sayap. Pertama kita panggilkan ketua dari generasi muda, Mas Rizat. Mas Rizat dari TPRI, Mas Rizat. Kemudian Mbak Eca sudah datang dari Katika, Mbak Eca. Ya, kemudian dari Brigasena, Mas Wawan dengan Dwi, dan semua Brigasena maju ke depan. Brigasena, ini satgas kita, satgasnya. Biar kenal teman-teman semua, memang ini kita mulai dari Pangdam Jaya ya, itu 59 tahun, dari Pak Jenderal Tri Sutisno, Umar Hadi Kusuma, Sutioso, semuanya. Kemarin waktu itu dilantik adalah dari Pak Abdul Ghafur, dilantik jadi ketumnya. Nah inilah tokoh-tokoh yang ada semua. Kemudian dari Madura, wakilan Madura, Abah Jimur di depan, beliau pengacara senior dan dekat baik dengan Bupati Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumut. Tokoh senior, beliau pengacara. Kemudian dari Malang Pak Indra ya, Pak Indra Jaya dengan Masuki itu Pak TV Malang. Kita punya TV. Kemudian dari Gresik, Pak Nur, Pak Bambang sama itu 3-3-nya maju. Ya, inilah perwakilan kita. Memang kita ambil yang dekat-dekat aja karena yang terlalu jauh 38 kota kabupaten sudah ini. Sekarang kita silakan biaya kita WJI bergerak maju menang. Sama-sama. WJI bergerak maju menang. Terima kasih semuanya. Silakan kembali lagi. Semuanya sudah kembali dan semuanya para hadirin yang saya hormat. Hari ini Bapak Dr. Binyamin akan bicara mengenai stunting. Kita hari ini ada kumpul-kumpul WJWBI, bukan tahun politik ya, masih jauh. Cuman memang beliau mensupport kita semua dalam ini. Jadi untuk acara kita ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan semuanya, assalamualaikum semuanya, yang Muslim, Shalom, yang Nasrani, kemudian juga Om Swastiastu, kemudian nama budaya, rahayu-rahayu, salam kebajikan. Semuanya merdeka, 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 merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih sambutan dari Bung Ton selaku Ketua WCI dan WPI Provinsi Jawa Timur. Baik, selanjutnya ada sambutan dari Bapak Dr. Binyamin selaku pembina WIPI dan WCI Jawa Timur, dan sekaligus beliau adalah anggota DPRD 1 Jawa Timur. Dipersilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tommy sebagai pengurus dari WJI ya, WBI. Lalu ada bendaharanya juga Weli, ada sekjennya Pak Akbar. Lalu yang saya hormati juga Pak Haji Mur ya, dari teman-teman kita Madura. Saya dengar hari ini yang hadir ada dari Surabaya, dari Gresik, dari Sidoarjo, Malang, sama Madura.
gitu ya. Boleh kira-kira angkat tangan, saya pengen kenalan lagi kan beliau. Misalnya dari Gresik, tolong angkat tangan. Oke, dari Surabaya. Banyak, ini orang Surabaya semua. Dari Sidoarjo, oh ya seimbang. Dari Madura, oh ya. Dari Malang, Melintang, oh ya. Oke. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu saya atau belum kenal saya. Jadi nama saya Dr. Benyamin, panggilan singkatnya Beni gitu. Tapi kalau digelar lagi pelatihan itu kan, kalau pelatihan itu kan mesti sombong sedikit gitu ya. Kalau sombong sedikit itu gelar saya Dr. Benyamin MKes Mas PhD begitu. Jadi gelar panjang. Tapi gelar apapun dan apapun itu semuanya menurut saya sama aja, kita satu tim. Titipan, betul. Jabatan titipan Pak, betul, saya setuju. Jadi saya kebetulan menjadi anggota Dewan Provinsi Jawa Timur incumbent 3 kali. Itu juga titipan Pak, saya setuju. Jadi semua itu adalah titipan. Nah kemarin Mas Tommy ngomong sama saya, Dok, apa ada kegiatan buat teman-teman? Saya bilang, monggo, saya ada kegiatan sarasehan. Sebenarnya sarasehannya buat stunting gitu. Tapi menurut saya, Pak Tommy silakan ngomong untuk koordinasi, untuk kerjasama. Jadi kalau stuntingnya nggak perlu saya ceramahin terlalu panjang lah. Menurut saya, Bapak Ibu sekalian, stunting juga udah tahu. Lalu sebenarnya tadi kan motonya bergerak, maju, menang. Nah, kalau mau menang itu kan mesti punya strategi ya menurutku ya. Gak bisa kan kumpul-kumpul doang ya. Ini menurut saya. Kan katanya saya, Pak Tommy saya sebagai apa? Penasehat atau pembina? Oh pembina, berarti kan boleh dibinasakan kan? Jadi boleh memberikan masukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tahun ini, tahun 2025-26 aja di Sidoarjo, dapil saya Sidoarjo Pak. 2014 itu dapil saya Surabaya Sidoarjo. Tapi KPU 2019 memecah. Begitu. Surabaya sendiri, Sidoarjo sendiri. Lalu saya pilihlah Sidoarjo. Kenapa saya pilih Sidoarjo? Karena sedikit cerita Bapak Ibu sekalian, yang di depan Bapak Ibu sekalian ini orang lansia. Yang di depan Bapak Ibu sekalian. Tahun 94 itu saya sudah jadi dokter. Prakteknya di Semambung Gedangan ini. Tahun 94. Artinya 32 tahun yang lalu. Kalau anak-anak yang umurnya 30-an ke bawah, kalian belum lahir, aku udah jadi dokter, Bos. Bukan baru sekolah dokter, udah jadi dokter. Jadi usia saya sebenarnya udah lansia. Jadi saya udah seperti Pak Tommy, ikut senam lansia, ikut prolanis. Sekarang ini ada viral kadang-kadang dokter, di Jawa Tengah ada dokter yang bayarnya semurah mungkin, murah gini-gini. Dalam hati saya, itu sudah kulakukan 32 tahun yang lalu. Cuma saya tidak mau go public. Untuk apa? Karena titipan kayak Bapak itu bilang. Semua titipan. Jadi dulu tahun 94 itu saya tarifnya itu sekenanya. Ada yang bayar obat pakai itu 25.000, ada yang bayar 35.000. Ini benar-benar cerita, benar-benar sorry. Bu Yuli, Mbak Yuli, ada ya Mbak Yuli ya? Oh siap. Itu kakak angkatku itu. Enggak. Jadi Mbak Yuli pernah membuat berita tentang aku sebenarnya. Jadi tahun 94. Waktu itu karena saya sangat membantu orang gak mampu, tidak heran waktu itu pasien saya satu sore bisa 100 sampai 150 karena seikhlasnya doang. Nah, nggak tahu tiba-tiba seorang dokter dibelokin menjadi anggota
dewan. Saya juga bingung kenapa bisa ya Pak. Jadi kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya diminta langsung oleh Pak Hasyim Joyo Hadikusumo. Tahu kan Pak Hasyim? Tahu? Kasihan sekali pada nggak tahu Bapak angkatku. Wah, di mana? Pak Hasyim Joyo Hadikusumo itu adiknya Pak Prabowo, presiden kita. Jadi beliau kalau jalan ke Surabaya, ke Malang, suka kadang-kadang Sutos itu masih bagus. Sekarang Sutos ini kan udah hancur ya di Surabaya. Dulu itu saya sama Pak Hasyim nongkrong di sana. Makanya mohon maaf celana saya suka robek-robek, tadi nyangkut di tangga. Nah, jadi style saya sama Pak Hasyim ya begitu. Kita nggak mau ketahuan orang. Jadi kadang-kadang nongkrong di Sutos, makan minum santai. Karena kita nggak mau orang datang minta tanda tangan, itu pusing. Lebih baik santai aja. Kita mau itu pakai kaos, pakai celana pendek, kadang pakai celana robek supaya orang tidak kenal kita. Nah, disitulah saya disuruh maju sebagai dewan. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan akhirnya aku terpilih jadi incumbent 3 kali. Itu menurutku kebetulan, bukan kebetulan, karena saya sudah pupuk sejak 94, saya sudah membantu orang-orang miskin. Karena hidup ini adalah kesempatan buat menolong sesama. Hidup ini tidak ada artinya kalau kita tidak berusaha berbuat kebaikan. Jadi detik-detik usia saya yang makin tua ini, maka yang kita pikirkan hanya buat anak-anak dan untuk tabungan kita di hari nanti. Hanya itu yang kulakukan. Kenapa pilih rumah sakit, pilih Hotel Halogen, Bapak Ibu sekalian? Di seberang situ ada namanya Rumah Sakit Sela Medica. Nah, itu kebetulan nama anakku nomor 1 Sela. Maka aku namainlah rumah sakitku Rumah Sakit Sela Medica. Jadi Rumah Sakit Sela Medica itu di seberang, pas seberang. Itu milikku. Dan ku berikan nama, karena tadi saya bilang hidupku ini sekarang, kalau saya guyonan sama anak muda, kalau nasihat anak gua, kalau bikin anak merem pun jadi. Iya, coba aja merem aja jadi, betul ya? Nah, tapi abis itu kita pusing sendiri, nih anak mau kuliah, mau ini. Nah, itu yang mesti kita planningkan dari sekarang. Jadi bikin anaknya gampang, tapi nextnya itu kita harus pikirkan. Jadi saya di Sidoarjo ada klinik, ada rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya salah satunya Sela Medica di seberang. Ada juga klinik namanya JMS. JMS itu singkatan Jeremy Medical Service. Itu Jeremy itu anak saya nomor 2. Jadi sisa hidup saya udah saya gunakan untuk berbuat baik. Makanya waktu Bung Tomo bilang itu, ayo dok, siap. Di Sidoarjo ada datanya di staf saya namanya Mbak Fitri, itu ada 3 masjid yang saya bangun. Gak banyak, sumbangan saya gak banyak, 1M. Data masjidnya ada 3. Bamak itu kan Gerindra ini, saya orang Gerindra Pak. Gerindra itu nasionalismenya kan tinggi ya Pak ya. Gak mandang dari manapun, begitu. Gak mandang dari manapun, mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, kita layani dengan baik. Begitu. Bamak itu badan musyawarah antar gereja itu saya sumbang ya nggak banyak, ya cuma 1M palingan. Jadi lebih banyak kan yang masjid itu. Masjid saya bangun ada 3 masjid, belum yayasan. Pak Kamit, yayasan yang kita bantu komputer itu di mana Pak Kamit itu? Gebang ya? Di Gebang saya belikan 1 ruangan itu pakai AC, pakai kursi, pakai komputer, lengkapi yayasan pendidikannya itu. Saya beri komputer 1 set, bukan 1 set, 1 ruangan. Jadi 1 ruangan itu 12 set. Tapi saya pesannya sama yayasannya begini, Mas Ustadz, ini kan saya bantu yayasanmu. Bo, kalau RT RW ada anak yang nggak mampu pengen belajar komputer, dikasih kesempatan. Jangan hanya untuk yayasan kalian, karena saya sumbang ini untuk mencerdaskan masyarakat.
bantulah mereka RT-mu, RW-mu dalam satu RT, satu RW yang nggak mampu, kasih mereka belajar komputer, walaupun dia bukan muridnya dari yayasan itu, walaupun dia nggak bisa membayar pada yayasan itu. Aku yang sumbang 400 juta, masa kamu itu nggak mau bantu orang-orang yang mampu? Aku aja nyumbang gak keberatan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kembali tema kita. Jadi Wiji ini ya mau bikin apa bos? Nah, ini pembinanya nantang. Kalian mau bikin program apa bos? Ngomong sama aku gitu. Tapi kalau kalian nakal-nakal, aku binasakan kau. Karena kan tujuan kita mulia ya Pak ya. Udahlah, uang itu kita hidup dari roti bahasa saya, tapi tidak selalunya dari roti. Jadi karena uang itu sewaktu-waktu mau diambil, main togel, main judi online, hilang, pusing kepala. Beli saham, beli forex, beli dolar, beli yen, euro, tuker-tukeran ini, anjlok, mampus hilang tuh duit. Jadi menurut saya uang itu jangan kita jadikan patokan, malah kita akan berbuat menjadi nakal atau berbuat kita menjadi yang tidak benar. Saya pikir dari saya itu stunting, Bapak Ibu rekan tahu kan ya? Oh, posisi stunting itu. Kan ngomong stunting dikit kan boleh. Nah, jadi Pak Prabowo itu punya program untuk membuat generasi muda 2045, berarti 20 tahun yang akan datang. Maka dari perut si ibunya pada saat hamil sampai dia menyusui, sampai dia masuk TK, SD, SMP, SMA, diharapkan dibantu gizinya supaya angka stunting itu bisa turun. Itu harapan dari Pak Prabowo. Makanya dibikinlah dapur-dapur banyak ya. MBG tuh. Ada yang ikut MBG? Enggak, ada yang ikut. Ada. Nah, ibu itu angkat. MBG mana, Bu? Ampel, udah jalan, Bu. Ibu pemiliknya. Oh. Jadi apa, Bu? Relawan. Siap. Relawan itu kalau nggak salah per harinya dapat 100.000 ya. Kalau nggak salah. Kalau korlapnya 200.000. Begitu. Jadi MBG itu lumayan. Saya ada satu. Saya bilang sama kepala desanya, Pak Kades, nggak perlu saya yang taruh orang saya. Nggak usah saya taruh pegawai saya. Nggak usah. Pak Kades pilih orang-orang nggak mampu dari desa Bapak, terutama desa 1, desa 2. Biarkan mereka ada kesempatan. Kemarin ketemu sama salah satu ibu, terus dia ngomong, dok, makasih ya dok ya. Kenapa? Kemarin itu biasanya kalau aku mau beliin anakku baju itu aku pusing, minta sama bapak dimarahin, tapi aku gak enak sama anakku. Sekarang aku bisa nabung 100.000 per hari kan 600.000 kali 4 2.400.000 dari gak kerja dapat. Padahal pekerjaannya gampang, bagian pemorsian misalnya, bagian apa, cuci, datang malam cuci 4 jam pulang, rumahnya kan gak terganggu. Bagian motong, selesai 4 jam pulang, kasih bagian masak datang, dia masak. Bagian pemorsian, masukin porsi. Bagian ngirim. Jadi ada bapak-bapaknya, bagian yang ngikat pemorsian sama ngirim. Tapi banyak yang nakal, nakalnya itu apa? Yayasan atau pengurus nakal. Nah, itu yang tidak boleh. Kan kita banyak cerita-cerita itu, banyak ya. Nah, itu yang mesti hati-hati. Karena tujuan Pak Prabowo buat pendidikan anak-anak sekolahnya itu tidak stunting, dicegah, untuk masyarakatnya itu diberikan peluang bekerja. Tapi banyak juga saya dengar ada restoran rumah makan gitu, masuk semua. Lah kalau rumah makan restoran yang masuk kan pegawai dia, outsourcing dia. Itu salah. Itu sebenarnya bukan program itu. Beli bahan makannya ayamnya nih misalnya, mestinya aturan lainnya ada di aturannya BGN itu, beli ayamnya itu mesti pada koperasi ataupun UMKM setempat. Jadi kalau wilayah Gedangan ya ngambilnya dari Gedangan, kalau Perak ya Perak begitu maksudnya. Tapi kadang-kadang ngambilnya dari jauh-jauh, ya itu salah sebenarnya. Karena
ekonominya rakyat dari ini mesti naik. Jadi harapan Pak Prabowo, stunting bisa untuk dihilangkan di Indonesia. Begitu. Saya di Kesira itu Bapak Ibu sekalian, Kesehatan Indonesia Raya. Kebetulan ketua Kesira saya namanya juga sama saya, Dr. Benyamin. Dia sekarang menjadi Wamenkes sekarang. Lalu saya menjabat Bendahara Umum Kesira Nasional. Jadi bagian Bendahara Umum Kesira Nasional itu saya. Kalau di Madura Bapak ada mobil ambulan tulisannya Kesira atau Gerindra gitu ya Pak ya. Sejak tahun berapa ya saya berikan ya? Mungkin 90. Kalau 94 belum, baru mau nata 98 kali Pak. Jadi mobil yang ada di itu sejak 98 2000 itu semuanya 38 kabupaten kota itu se-Jawa Timur saya yang drop. Jadi kalau kalian ada mau gunakan ambulan terus ditarik mahal-mahal, kalian ngomong sama apalagi ambulan Gerindra ya, kalian ngomong jangan tarik mahal-mahal bos, bensin bolehlah, ini bolehlah, jangan terlalu tinggi, begitu ya ceritanya. Karena itu sebenarnya mobilnya sumbangan saya, begitu. Kamu bilang aja nanti aku laporin sama Dr. Benyamin ya. Begitu. Jadi saya merangkap Bendahara Umum Nasional dan merangkap Ketua Kesira Jawa Timur. Kebetulan itu. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Kita nanti diskusi atau apa saya serahkan pada MC. Pertama-tama selesai. Akhir kata, bila ada bicara saya yang kurang tepat, saya pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Saya harapkan WBI ini bisa berkembang dengan baik dan bisa berjalan. Jangan kalah sama Pak Tommy. Saya salut Pak Tommy. Boleh dia, maaf Pak Tommy, maaf, boleh dia ada struknya, tapi kalau kasih pidatonya luar biasa tadi saya. Merdeka. Jadi masa kamu kalah sama Pak Tommy lu bos, yang muda-muda begitu. Jadi jangan kalah sama Pak Tommy, kalian harus semangat. Bung Tom ya. Jadi Pak, kita kalau nyebutnya ini wijinya atau jadi kita manggilnya apa nih? WJI, WBI gitu ya. Oke. Kita coba yel-yel sekali ya sebagai penutup saya. Begitu. Jadi kalau saya bilang apa? WJI, WBI, kalian menjawabnya apa? Oke, kita berdiri dulu yuk sebentar ya, supaya nggak pegel kakinya. Oke, siap. Oke. WJI, WBI. Bergerak, maju, menang. Terima kasih semuanya. Dokter sebentar, mungkin ada yang mau ditanyakan buat dari Pak Undang Tadi ini. duduk aja Pak, nanti saya goyang Nanti? kaki lagi. Oh siap, siap dokter. Terima kasih. Oke, akhir kata wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, seluruh undangan untuk dipersilakan minta kerjasamanya ya untuk memperlihatkan materi tadi yang sudah diberikan ya. Oke. Seakan-akan dibaca gitu ya buat laporan. Yo, sekarang ini SPJ itu bikin pusing saya. Jadi Pak, Bapak yang depan. Jawa Timur. Kebetulan domisili saya di Jombang. Mohon izin pembina dan Bapak Tommy dan staf-staf yang lainnya. Yang perlu saya pertanyakan di sini satu, bagaimana program kerja ke depan WJI maupun sebagai sayap satgasnya untuk berdampingan supaya bisa mengawal proyek-proyek yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang. Mas Bambang, tolong ini sekarang masalah stunting dulu ya. Yang tadi yang mengenai WJI jangan, nanti kita bicara selesai acara kita kumpul ya. Programnya itu banyak. Dewan, bagaimana Anda dapat menjelaskan hubungan antara peningkatan ekonomi keluarga dan menurunkan angka stunting di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan? Terima kasih. Ya Bu, diulangi bagaimana hubungannya korelasi antara Ya, bagaimana Bapak
meningkatkan hubungan antara peningkatan ekonomi keluarga dan penurunan angka stunting di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan dan kesehatan dan lain-lain di lingkungan. Terima kasih. Beberapa waktu saya kan kebetulan membawahi dinas pendidikan ya Bu ya. Saya sering di TikTok saya, jadi teman-teman nanti tolong follow ya TikTok saya biar tahu kegiatan saya. Jadi TikTok saya Dr. Benjamin Legislator di TikTok, Dr. Benjamin Legislator. Nah, di situ Bu saya masuk ke sekolah rakyat. Apa yang saya ngomong sama anak-anak dan orang tuanya, ada 2 nasihat saya. Buat anak-anak saya bilang, ini kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan dan diberikan oleh negara. Yang tadinya keluarganya desil 1, desil 2 tidak bisa meneruskan sekolah, kan dia bisa sekolah. Dapat asrama tidur, dapat ini, dapat laptop 1 orang 1. Itu sekolah rakyat. Tujuannya apa Pak, Bu? Menjawab yang pertanyaan Ibu. Memutuskan mata rantai kemiskinan di keluarganya. Mohon maaf, masa bapaknya nggak sekolah, anaknya juga nggak sekolah. Kalau bisa dia jadi seorang pendidikan, dia bisa kuliah dibantu oleh negara, dia bisa minimal SMA, sehingga dia bisa mendapat penghasilan untuk membantu keluarganya. Makanya juga, itu hubungan dengan pendidikan Bu. Makanya juga ini orang mau sekolah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Ditanya lagi 30 menit nggak nyambung Bu. Artinya perkembangan otaknya perlu kita jaga. Artinya kita harus memberikan gizi, cegah stunting supaya dia secara tubuh jiwanya itu sesuai, dimasukkan pendidikan, dia akan meneruskan pendidikan, dan kita harapkan memutuskan mata rantai. Termasuk yang tadi saya sampaikan di dapur itu banyak salah. Karena apa? Beli sayurnya misalnya ambilnya dari Malang misalnya, yang orang Malang ya bersyukur, tetapi sebenarnya itu salah, mestinya dari pasar setempat, supaya ekonomi rakyat di daerah tersebut juga terangkat, bukan hanya gizinya. Yang kerja itu bukan outsourcing dari restoran bukan itu, tetapi warga-warga setempat tidak mampu, berarti kan memberikan lapangan pekerjaan. Nomor 2, setempat itu ada yang jualan beras, beli beras lah sama di agennya dia, gitu, agen yang ada di desa dia. Ada yang jualan ikan, umpamanya di daerah Sedati ini banyak ikan nih. Nah, belilah ikan dari sana. Jadi ekonomi rakyat juga jalan. Anaknya bergizi supaya clever, pinter untuk masa depannya. Kita kasih pendidikan di sekolah rakyat. Kita harapkan dia akan merubah perekonomian dari keluarganya. Itu Bu ya, kira-kira jawabannya. Cukup Ibu Petri? Baik. Tesis. Iya. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan. Nah, silakan Pak. Sudah berapa kali saya juga mengurus Dr. Benny sebenarnya. Oh, terima kasih Pak. Ada pertanyaan Dok. Yang pertama adalah selain ekonomi, faktor apa lagi yang sangat berpengaruh terhadap adanya penurunan stunting itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu program seperti apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat agar ekonomi keluarga itu meningkat, sekaligus bisa mencegah daripada penurunan angka stunting itu di Jawa Timur. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat bahwasanya fenomena penurunan angka stunting itu dilakukan oleh beberapa instansi, khususnya BKKBN saat itu. Namun saya sendiri juga ikut, karena saya juga masuk di pokjanya BKKBN, yaitu Pijar saya. Kebetulan saya mengikuti beberapa di daerah Jawa Timur khususnya. Akan tetapi peran serta para kiai itu mohon maaf sekali lagi kurang dimasukkan di dalam program itu. Artinya apa? Berbicara tentang stunting
tidak menutup kemungkinan bahwasanya para santriwati khususnya itu kadang-kadang mereka itu tentang pengetahuan nikah dini itu kadang-kadang no problem bagi dia. Yang penting kalau misalkan kiainya yang nunjuk kamu nikah sama ini, itu jalan dan dia mau, padahal usia seorang perempuan itu kan ada batasan. Dia harus 19 tahun ke atas. Karena apa? Ada pengaruh faktor pinggulnya kan begitu mereka. Itu BKKBN menurut saya di situ kurang selektif, kurang sensitif. Artinya peranan khususnya di tapal kuda, seperti di daerah Jawa Timur ini kan ada tapal kuda yang kira-kira Pasuruan ke timur itu kan kalau kiai ngomong A pasti diikuti. Beda dengan seorang anggota dewan ngomong B belum tentu dia melakukan B, bisa menjadi A, B, C, Z seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini ada nggak sih dok sebenarnya rumusan yang menjadi skala prioritas bahwasanya pemerintah itu betul-betul mempunyai satu senjata atau peluru, harusnya stunting itu dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini gitu dok. Terima kasih dok. Ya. Kalau diskusi itu Pak sebenarnya nanti agak jadi dalam yang nomor 3. Sebenarnya peran dari kiai ataupun itu sangat kita sadari, itu sangat penting. Saya garis bawahi, kita sadari. Masalahnya setempat itunya bisa gak mengadopsi dan memberikan langsung yang kita harapkan. Makanya sekarang KUHP baru ini kan Pak, salah satunya itu kawin siri itu kena pidana. Kalau dulu kawin siri so enaknya gitu, mau kawin sama 4 orang 5 orang juga boleh, yang penting udah. Aduh Pak, kalau saya cerita lebih dalam lagi, makanya bilang ini ngomong ini jadi dalam nih, saya antara enak gak enak ngomong begitu. Orang kadang-kadang ketemu di hotel ngomong dianggap udah sah, boleh berhubungan sah, hanya karena di dalam hotel toh. Itu kan nggak benar begitu. Jadi saya setuju yang Bapak sampaikan begitu. Bapak tahu kemarin saya diwawancara wartawan, HIV sudah mengenai sejak anak SMP. HIV. Makanya Pak, saya bilang pendidikan seksual itu, sex education, itu nggak boleh tabu. Masukkan dari SMP itu, karena SMP itu sudah banyak yang berhubungan. Bukan SMA lagi nih, udah geser SMP. Begitu. Daripada dia tanya sama temannya, Mas, ini opo yo? Karena kan media sekarang ini kan gila-gilaan sekarang. Nonton TikTok, nonton YouTube, nonton apapun bisa. Dijawablah sama masnya ini yang rada kurang ajar. Yuk, kita coba, aku juga nggak tahu. Terjadilah hamil yang banyak di bawah umur seperti Bapak bilang. Terjadilah HIV yang meninggi pada usia muda. Makanya dulu waktu Dolipon ditutup, Pak, saya sempat keberatan. Guyonan wartawan sama saya, dokter jangan-jangan membernya. Enggak bro, ini kan guyonan wartawannya suka gitu, kecuali Mbak Yuli lah. Enggak. Jadi saya bilang begini, di Bangkok Pak, ada memang dilegalkan. Tapi mau masuk wilayah itu, KTP harus tunjukkan. Jadi yang boleh masuk ke situ memang selektif punya KTP, artinya usia udah dewasa. Kedua, orang-orang yang di setempat itu, dulu saya sama Hotline Surya Pak mengadain kegiatan di sana. Periksa tiap bulan di Papsper ada keputihan atau enggak, 3 bulan sekali dicek HIV atau tidak, begitu ya Pak ya. Artinya kita bisa kontroli, itu kalau bahasa medis atau kesehatan masyarakat, kita klaster ini kita bisa pantau dengan benar. Tapi kan yang terjadi kan politik Pak. Gak benar itu, wah itu apa, melegalkan, apa, haram itu, najis itu. Padahal belum tentu yang ngomong juga melakukan. Tapi kan namanya politik. Ngomong begitu, dia nggak mikir dampaknya. Ibu-ibunya dilatih ngejahit, ya ngejahit.
Emangnya langganannya sudah ada Pak? Begitu ditutup, nggak bisa. 3 tahun kemudian kalau mau ditutup atau 4 tahun boleh. Setelah dia ajarin potong rambut, emangnya udah ada langganan? Padahal tuntutan keluarganya udah ada katalognya. Setiap bulan mesti cicilan motor, bantu anaknya, bantu adiknya. Di stop penghasilan dia yang tidak benar, betul ya? Itu kan tidak benar sebenarnya. Di stop mendadak, mencegah stunting itu Pak, dan mencegah HIV yang semakin merajalela. Merajalela Pak, begitu. Merajalela. Saya pernah ketemu pasien ibu-ibu. Penyakitnya sepele Pak, mencret. Saya tanya, Bu, saya bingung, ibu makan apa ya? Karena di hati saya, di otak saya, ini obat mencret yang sudah kuberikan udah yang mahal nih, walaupun dia bayar murah. Gitu. Kok ibu nggak sembuh ya? Jadi otak ini berpikir, kenapa gua kasih obat bagus, kok dia nggak sembuh? Bu, izin Bu. Ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Sehari-hari kegiatannya apa? Ya merawat anak-anak, masak di rumah, begitu. Bu, boleh nggak Bu? Saya izin sekali minta maaf sebelumnya Bu. Saya periksa HIV. Boleh nggak Bu? Karena HIV itu kita harus namanya minta izin dulu. Oh, terserah dokter. Dokter mau apapun, pokoknya menurut dokter benar, saya percaya dokter, udah silahkan dokter periksa apa? Izin ya Bu ya, saya periksa. Hasilnya apa Pak? HIV positif. Karena salah satu kematian orang HIV itu bukan karena HIV-nya, mencret tidak sembuh, paru-paru pneumokosis, jamuran, begitu. Penyakitnya penyakit yang simpel tapi mati akhirnya karena daya tahan dia hilang. Begitu. Jadi apakah ibu rumah tangga itu jahat? Enggak, 1000% saya berani jamin. Dia kerjaannya hanya ngerawat anak, masak. Terus oleh-olehnya dari siapa? Iya, saya nggak berani ngomong Bu. Ibu yang ngomong. Oleh-olehnya dari suaminya. Nah, jadi maksud saya ngomong begini, kita nggak perlu lah jadi orang-orang yang so suci munafik. Percuma lah, udahlah. Zaman sekarang ini kan zaman edar. Gitu. Zaman dulu saya pacaran pegang tangan aja saya takut, begitu. Kalau sekarang ini bukan pegang tangan, pegang segala macam, begitu. Nah, zaman sekarang kan edar. Nah, jadi itu yang mesti saya setuju Pak. Seluruh tokoh itu harus dilibatkan. Hanya catatan satu Pak, harapan saya Pak RT bisa menjadi contoh, misalnya begitu. Tokoh agama, Pak pendetanya harus jadi contoh, ustadznya harus jadi contoh, begitu ya ceritanya. Jangan saya, misalnya saya tokoh agama nih, misalnya gitu ya, dapat uang dari negara, bukannya saya kasih buat makannya, makan anak buah saya tetap nasi sama supermie, telur dioyak-oyak, tapi saya beli Lamborghini. Karena per kepala itu 10.000 misalnya kali 10.000, kelompok itu ada 10.000 anak Pak, kali 10.000, satu kepala per hari 100 juta Pak. Satu hari Bos, bukan 1 bulan, kali 30 3M Bos. Nah, itu kembali lagi ke hati nurani Pak. Yang tadi saya ngomong di situ, ya kita semua termasuk saya sekarang ini lagi belajar merendahkan diri saya, belajar itu kalau mati nggak bisa bawa apa-apa Bos. Nah, itu saya lagi melatih, itu diri saya sendiri lagi latih. Kita semua yang ada di sini di bawah kita KBWI, PGI ini, nah kita harapkan kita bisa menjadi istilahnya memberikan informasi kepada masyarakat setempat untuk kita melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Karena sewaktu-waktu apapun tidak bisa, kita harus nasihatin anak-anak generasi muda kita, hati-hati generasi muda kita ini kalau dia terlalu nakal atau apa, kasihan nanti. Bukan lagi negara kita maju, nanti negara kita bisa dijajah orang lagi seperti dulu. Saya rasa dari saya gitu ya Pak ya jawabannya. Kalau yang tadi Mas, nanti koordinasi baik-baik aja sama Mas Tommy kegiatannya. Saya jawab aja walaupun Mas Tommy tadi udah belokin sih. Lu ngomongin stunting Bos, jangan yang lain-lain. Tapi saya kasih lampu hijau dikit aja gitu. Lampu hijau dikit itu maksud saya
hubungannya sama mereka, ya, sama mereka. Tapi nanti sampaikan saya hanya titip satu, Pak. Benar-benar harus dilaksanakan, Pak. Ya, kenapa tadi kalian pegang itu foto? Benar-benar kan kalian kundang, nggak bohong di sekitar. Ya, Bapak Go. Kita kembali ke stunting, bahwa MBG merupakan salah satu misi untuk penurunan angka stunting. Namun yang ingin kami keluhkan, mungkin juga kami berharap kepada Dr. Ben karena posisinya ada di DPR, karena kita masih mendengar bahwa di media sosial masih beredar kabar tentang MBG yang membuat anak-anak keracunan. Yang pertama. Yang kedua, masih adanya dominasi kekuatan non UMKM yang menjadi backup ke pemenuhan material-material yang digunakan untuk MBG. Pertanyaan saya, apakah dari DPR sudah memikirkan bagaimana adanya regulasi supaya hal-hal tersebut bisa diminimalisir, apalagi kalau bisa dituntaskan sehingga tidak ada lagi terjadi hal seperti itu. Kami berharap bahwa misalnya pengadaan bahan-bahan makan misalnya, itu harus kerjasama dengan Koperasi Merah Putih misalnya. Kebetulan kami di Semolowaru juga sebagai anggota yang aktif untuk Koperasi Merah Putih. Kami berharap bahwa bahan-bahan itu bisa disediakan oleh koperasi ini, sehingga peningkatan ekonomi itu tadi bisa bergulir di masyarakat setempat, bukan di pemuda yang lebih besar lagi. Jadi UMKM dalam hal ini harus kita pikirkan supaya pengadaan bahan itu betul-betul dari UMKM, bukan dari pengusaha-pengusaha besar yang seperti sekarang kita dengar. Untuk itu kami titip Dr. Ben bahwa DPR harus lebih tajam lagi mengawasi pelaksanaan MBG maupun hal-hal yang terkait dengan misi-misi penurunan angka stunting. Mungkin itu yang kami titipkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di laptop saya yang kemarin yang aku ngomong presentasi di desa yang aku bilang ada aturan tenaga sekian sama suppliernya dari apa, ada di laptop itu enggak? Yang aku pernah sampaikan bahwa harus merekrut sekian persen itu tempat, harus mengambil dari UMKM. Kalau ada boleh ditampilkan kalau ada. Sebenarnya ada. Waktu di desa mana itu kita datang? Di Jati ya. Jadi Pak, PGN ini sudah menyempurnakan lagi dengan aturan yang tadi saya mau sebutkan. Pasal berapa saya lupa, mau saya tampilkan kalau itu ada. Jadi sebenarnya itu sudah ada aturan bahwa yang bekerja itu harus masyarakat setempat. Gitu ya. Kedua, supply itu juga harus melibatkan koperasi UMKM setempat. Jadi, ini juga menjawab UMKM tadi pertanyaan. UMKM itu Pak yang kita kasihanin, saya suka latih UMKM Pak. Kemarin itu saya latih 40 di Sidoarjo plus kasih bantuan alat. Misalnya bikin sambal, saya kasih chopper. Begitu. Dia bikin ini daging apa, saya kasih blender Pak, dia peserta. Tapi saya ngomong sama dinas koperasi. Si ibu semuanya bikin ayam atau bikin apa keripik gitu ya. Keripik semua. Terus yang mau beli keripik sopo. Gitu kan. Artinya UMKM harus membuat market. Bikin marketplace-nya. Bikin mapping. Wilayah ini bagusnya buat keripik. Jangan wilayah orang keripik semua. Salah. Ini keripik, itu apa, gabung, lalu saling subsidi buat market.
Nah, kadang-kadang Pak, kita udah kasih tahu Pak pada dinas, termasuk BGN. Nah, yang grup-grup WWI, BWJI ini mestinya menjawab pertanyaan itu. Bapak sekalian bantu controlling di desa-desa kalian. Kalau ada dapur, boleh Bapak bilang ada dapur, datengin Pak ke dapurnya, datengin aja, tanya, ini kok nggak ngambil dari koperasi kami? Karena mesti koperasi setempat, baik itu swasta maupun pemerintah, UMKM baik itu swasta maupun pemerintah, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ada bikin tahu, tempe, misalnya gitu, home industry harus diambil. Bapak datengin aja, tanya, karena aturannya ada Pak. Menyertakan beberapa orang itu ada tak slide-nya? Nggak ketemu. Di inti-inti aku masukkan, kalau nggak salah ditampilkan di situ, pindahkan ke sini aja WA. Jadi Pak, ada aturannya Pak, begitu. Hanya kadang-kadang terjadi. Kemarin di beberapa desa ini Pak, saya bingung. Ada 2 desa yang saya datengin, termasuk desa tanah lahir saya. Tanah lahir saya maksudnya tempat praktek saya. Ada dapur, dibangunnya separuh tembok, belum selesai, tapi dia mengunci wilayah itu. Ini di desa ini sudah ada dapur, paham ya Pak ya? Tapi dia, maaf bahasanya, dia nggak, maaf menurut asumsi saya sih, dia nggak punya uang untuk meneruskan bangunan. Pokoknya dia bangun hanya separuh tembok, terus dia kasih titik. Gawatnya apa Pak? Kan anak sekolah sekitar itu kan tidak bisa makan-makan sebelum dia bangun, karena dia udah plot titiknya. Paham Pak? Yang terjadi apa Pak? Transaksi jual beli titik ini. Itu sudah saya laporkan. Betul. Ya kan, di mana-mana kan semua oknum Pak. Kalau kesadaran batin tiap orang itu ada Pak, polisi nggak perlu ada Pak. Ngapain gaji negara untuk polisi? Karena semua orang kan mau mencuri, nggak boleh, gitu kan? Nah, gitu. Tapi kan kenyataan begitu ada peluang ya ambil Pak. Ya itu. Teman-teman media misalnya, kalian jangan, kadang-kadang saya suka ngomong yang di sekolah rakyat tuh sama ibu tanya, belum saya selesai. Saya ngomong sama anaknya bahwa anak-anak, kalian itu peluang ini kesempatan emas untuk memutuskan mata-mata kemiskinan. Hei orang tua, sekarang ini zamannya aneh. Dulu kalau kuku panjang-panjang kayak gini, aku dipukul pakai panjaris, aku tidak marah. Karena kan bagian disiplin loh. Bagian disiplin kan, supaya aku pakai seumur hidupku untuk hidup disiplin, ulet bekerja, begitu. Bukan mental tempe. Tapi kalau sekarang, ayo pukul, ku viral. Ayo pukul, ku laporkan polisi. Ah, ketemu teman-teman media atau LSM, mohon maaf ini kalau saya salah ngomong. Kalau saya ngomong, agak dibumbuin masak, dibuang. Padahal menurut saya salah di mana tuh guru? Kalau tuh guru suruh anak muridnya buka baju nakal itu segala, udah lu bikin media segeras-gerasnya lah, pukul segede-gedenya. Lah kalau dia mendidik itu jangan disalahartikan dong. Nah tapi ini sekarang dunianya kita begitu Pak, aneh begitu. Saya suka ngomong sama pasien saya, kalau saya nolong orang dengan tarif murah, nggak ada yang bawain saya kue tart. Nggak usah bawain kue tart, tahu tek lah, gitu dong ya. Tahu campur lah gitu. Tapi begitu ada salah dikit, Pak dokter begini. Kasih teman-teman dokter sekarang takut Pak Mari. Kalau saya bilang, sementara kamu melakukan benar, kenapa kamu mesti takut? Yang penting kan kamu tujuannya memang kebaikan, begitu maksud saya. Nah jadi yang Bapak bilang aturan rule-nya dari dapur sudah ada juknisnya, ada badan pengawasnya. Saya sama Prof Dadan itu saya bisa chattingan Pak. Jadi kalau Bapak mau ngomong sama Prof Dadan bisa saya chatting sekarang juga. Nah tapi beliau kan menyerahkan pada bintang-bintang berikutnya. Ada Pak Sony, ada Pak Doni, ada Pak Budi, jenderal-jenderal tuh Pak. Nah itu mereka yang bintang-bintang ini dibantu untuk ngawasin. Keracunan Pak, keracunan itu harus diselidikin Pak. Kalau memang itu keracunannya itu kesalahan mereka setempat silahkan. Tapi sekarang ini maaf Pak, politik Pak ini. Jadi kita harus dudukkan pada porsinya. Benar, kalau kamu yang ini benar, kamu perbaiki, kamu diskor dulu sebentar SPPG-nya.
Kalau benar. Kadang-kadang Pak, kalau teroris mau masuk Pak, yailah dia kasih obat mencret, obat bikin mencret, laktulosa atau apa, tuangin ke nasinya, jadi Pak, ke sayur, jadi Pak, mencret itu semua. Hanya sekali tuang aja, satu botol ini masukin bubuk-bubuk ke sayurnya, diaduk-aduk, dimakan anak kecil, mencret semua Pak. Nah jadi mesti hati-hati, benarkah mereka pelayanan tidak bagus? Benarkah mereka tidak sesuai SOP, atau mereka itu hanya dijadikan suatu masalah, begitu. Nah kalau itu mesti dianalisa dengan objektif sekali, jangan suka atau tidak suka, tidak boleh, itu jadi tidak objektif. Nah, jadi masukan itu Pak dipantau Pak, begitu ada masalah dipantau datang mereka, begitu ya. Tapi juga ada oknum nakal yang jual tanah nasi titik, bener Pak, yang jualan anu-anu ini ada nih Pak, ada nih. Bukan bohong, begitu ya. Kalau kamu mau jualan, ya nggak masalah. Tapi kan jangan ganggu mutunya, paham ya Pak ya? Ayam 35.000, kamu mau beli dari Pak Tommy, saya mau beli dari Pak Tommy, ya boleh aja kan Pak? Misalnya begitu ya, Pak Tommy boleh 35. Tapi jangan Pak Tommy memenuhi target 35, yang mestinya ayamnya itu segede genggam saya, tiba-tiba potong jadi segini. Nah, itu kan menurunkan kualitas mutunya, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, segala macamnya berapa. Kemarin kan ya ramai, karena cari susu ultra itu susah sekarang. Nah, susah. Akhirnya keluar susu sekolah, begitu. Benar ada namanya susu sekolah itu. Begitu kita analisa Pak, ternyata kadarnya 50% doang susunya. Sisanya itu air, emulsi buat mencampurkan susu dengan air. Nah, terus mau di mana Pak? Dapurnya itu beli loh Pak. Bukan nggak beli, tapi karena susu Ultra Jaya itu Ultra Mini ataupun Ultra itu susah dicarinya, sehingga mereka kan cari yang ada namanya sekarang keluar susu sekolah. Nah susu sekolah itu begitu dilihat ternyata kadarnya itu susunya itu 50%, lainnya air, diemulsikan aja, dicampur gitu maksudnya, pakai bahan kimia tertentu supaya menyampur gitu kan. Salah ya, sangat salah. Makanya saya lagi nego-negoan sama susu-susunya pabrik obat, misalnya SGM 1, Lactogen 1 gitu ya Pak ya katanya. Lebih baik kita beli susu yang benar-benar buat ibu hamil, umpamanya ibu hamil kan pakai Prenagen Lova gitu ya. Udah kita kasih susu yang benar-benar secara medis itu benar, ada proteinnya, ada segala macamnya, ada mineral, vitamin, misalnya begitu Pak. Nah itu tergantung dapurnya itu sendiri, mau cari untung besar atau mau untuk membantu rakyat gitu. Ini saya lagi nego-negoan sama Kalbe untuk Prenagen supaya memang kan jebol juga Pak, anggarannya berapa, susunya aja 31.000 gitu ya ampun dah. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi intinya penjelasan saya udah ada sistemnya, hanya controlling di lapangannya karena saking banyaknya mereka tidak bisa melakukan itu, sehingga perlu masukan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian dengan catatan informasinya itu benar, bukan informasinya kayak tadi, ayo viralkan, begitu ya katanya. Nah itu jadi tendensinya udah lain lagi gitu katanya. Jangan begitu gitu. Sebelum kamu masukin berita, kamu tegurlah mereka, kembali lu kepada jalurmu. Kalau kamu nggak benar kembali jalurmu, baru ku laporin, kayak gitu ya. Nah, jadi buatlah sesuatu yang sama-sama konduktif. Itu Pak, makasih Pak. Tutup aja Mas, capek euy. Dok, terakhir Dok, last question dari saya Dok. Ya, setelah itu ditutup dengan doa dan tutup bersama. Terkait peningkatan ekonomi keluarga untuk penurunan angka stunting Dok, ini bukan hanya masalah gizi aja, tetapi juga tantangan ekonomi keluarga yang dapat kita atasi bersama melalui pemberdayaan usaha, terutama rumah. Nah ini saya minta mungkin kepada Dr. Benny, semoga Dr. Benny sehat selalu. Kemungkinan nanti mungkin ada bantuan-bantuan terkait masalah UMKM Dok, terkait rombong atau apa yang mungkin bisa disosialisasikan terhadap binaan saya yang di Kerembangan Dok, sekitar 350, yaitu ada program pemberdayaan sosial ekonomi. Mungkin Dr. Benny bisa berkenan nanti untuk bisa, kalau ada sedikit rezeki untuk bisa memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang masuk di dalam desil 1
2 dan 3. Mungkin itu Dok yang perlu saya sampaikan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya jawab singkat aja. Fit, kemarin UMKM ku berapa kuncinya? Gilang berapa kemarin ku ngomong yang keluar itu? Berapa? 20-an Pak. Jadi gini, saya taruh anggaran saya ke Dinas Koperasi. Dinas Koperasi kebetulan bukan saya. Saya kan di Komisi E. Komisi E itu kalau bahasa saya itu komisi paha Pak. Paha sopo, pahala. Nah, karena Komisi E ngaturnya orang stunting, gangguan jiwa di sosial gitu. Jadi yang nggak ada duitnya. Orang-orang berebutan Pak untuk masuk ke Cipta Marga, Bina Marga, Cipta Karya, urusannya duit-duitnya Pak. Termasuk UMKM itu tidak di bidang saya sebenarnya. Tapi dengan pengalaman yang lalu saya bikin 40 sampai 50, saya pikir gak ada salahnya aku taruh uangku kok, bukan minta dari Dinas Koperasi loh, gitu kan katanya. Hanya saya titip ke Dinas Koperasi. Tahu Pak, itu yang teman-temanku staf ini pada bicara. Dari 20 lebih uang yang ku taruh, keluarnya cuma 2 Pak. 2. Sampai saya chatting ke situ marah-marah juga. Bu, kebetulan ibu yang ini yang kabinnya. Bu, aku kasih segini loh Bu. Nah, mereka bilang, wah saya nggak ngerti Pak dari bapedanya, contohnya keluarnya begini-begini Bu. Nah, jadi Pak sekarang ini ada kita sama-sama kan ngerti yang namanya Mbak Evi. Siapa itu Mbak Evi? Efisiensi. Di mana-mana terjadi efisiensi. Tapi menurut saya kalau kita udah plot anggaran yang udah kita hitung di Banggar, kebetulan saya di Banggar, jadi saya bisa hitung. Ada anggarannya. Nggak boleh kamu jual nama si Mbak Evi itu. Namanya kamu hanya mencari kesempatan dalam kesempitan. EVI itu dijadikan landasan untuk menghilangkan program-program kita. Itu yang tidak boleh. Nah, efisiensi itu harus tetap berjalan. Jadi Pak, maksud saya ngomong ini nanti saya atur ya. Tapi kalau gagal, udah dari awal saya cerita dulu curhat. Dari 22 anggaran yang diberikan keluarnya cuma 2. Begitu Pak. Jadi nanti cobalah saya atur-atur supaya itu bisa berjalan baik. Sebenarnya Bapak cari DPR yang ada di Surabaya Pak, itu lebih enak. Karena dapil saya kan sebenarnya sekarang Sidoarjo tadi saya bilang. Jadi kalau bantuan saya taruh di Madura Pak, sekarang udah nggak boleh Pak. Dulu itu Pak, Sampang sama Bangkalan itu Pak, tiap tahun 5 aja pasti Pak. Maka ini mari kita tutup dengan doa. Untuk doa saya minta untuk Pak Soli untuk bisa mengakhiri dengan doa. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara yang memeluk agama lain. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bidini bidunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم يسر لنا يا الله في الدين بالدنيا والآخرة. اللهم سلمنا يا الله في الدين بالدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالبركة الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, usai sudah kegiatan pada sosialisasi peningkatan ekonomi keluarga terhadap penurunan angka stunting pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu diharapkan foto bersama dengan Pak Beni. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Monggo Bapak Ibu untuk bisa bertemu dengan. Empat meja aja Ibu, sebagai dokumentasi terakhir bersama dengan Pak Beni. Yuk.